Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana ilaina wa yassara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhu Qur'an. Alhamdulillah pagi hari ini Selasa tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 Oktober kita bertemu kembali di kegiatan ngaji bareng Abah, yaitu kesempatan Abah untuk menjelaskan tentang metode tamyiz kepada seluruh santri, baik yang mengikuti pengajian ini secara online di pesantren, di offline di pesantren tamyiz, ataupun yang online di luar pesantren baik tamyiz. Sebelum kita mulai, marilah kita mendoakan muassis pesantren Bait Tamyiz yang kita belajar di dalamnya, yaitu Kiai Tamyiz bin Sintor Burjo, yang telah mendirikan pesantren ini. Ala hadhihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa naqussu ila mu'assis hadal ma'had ila bismi awsalihim wa ruwa'ihim. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita pada pagi hari ini Abah akan melanjutkan tentang lafaz atau kalimat, atau bahasa Indonesianya apa? Kata. Mengapa dalam pembelajaran tamyiz pembahasan tentang kata berbeda dengan metode-metode yang sudah ada sebelumnya? Seperti yang Abah sampaikan sebelumnya, bahwa metode-metode sebelum tamyiz itu disusun dengan asumsi madkhal, penulisnya orang Arab, kemudian yang diajarkan juga santri-santri Arab, yaitu mereka sudah punya dua modal. Yang pertama, dari 3 materi pembelajaran Quran dan Kitab Kuning, yaitu mereka sudah mumayyizul abjad dan mumayyizul lafzi. Sementara orang yang belajar tamyiz baru mumayyizul abjad. Atas dasar itulah maka manhaj tamyiz atau madhab tamyiz dibuat sesuai dengan latar belakang kita orang Arab,
Kalau manhaj sebelumnya Allah menyebut pembelajaran Quran, pembelajaran bahasa Arab itu madhabnya adalah al-mu'rabat, maka tamyiz tidak menggunakan madhab al-mu'rabat. Apa itu al-mu'rabat? Mengklasifikasikan pelajaran memahami Quran berdasarkan 3. 1, yang dibaca apa bahasa Arabnya? Al-marfu'atu. Yang kedua, yang dibaca nasab, apa namanya? Al-mansubatu. Yang ketiga dibaca jar, al-majruratu. Yang terakhir dibaca jazm, al-majzumatu. Maka tamyiz menggunakan pilihan mazhab atau manhaj yang berbeda, yaitu orang Indonesia belajar nahwu sharaf, belajar terjemah Quran, belajar apa saja yang terkait dengan Quran dan kitab kuning, latar belakangnya itu baru memahami abjad alif sampai ya. Oleh karena itu pelajaran pertamanya adalah membedakan lafaz atau membedakan kalimat, berupa membedakan mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Sebelumnya waktu Abah mondok pelajarannya tidak seperti itu, karena dulu Abah belajar menggunakan metode yang disusun oleh orang Arab dan diajarkan kepada santri Arab kita. Itulah mengapa pelajaran tamyiz berbeda dengan materi-materi pembelajaran sebelumnya, karena madhab atau manhaj kita adalah madhab dan manhaj yang baru yang disusun khusus untuk orang non-Arab. Apa yang harus dipelajari? Ada 3. Bagi masyarakat Arab atau Arab ada 3. Yang pertama, mumayyizul abjad. Yang kedua, mumayyizul lafzi atau mumayyizul kalimat, atau bahasa Indonesia mumayyizul kata. Apa mumayyiz itu? Bisa membedakan mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Kalau mumayyizul abjad bisa membedakan mana alif, mana ba, mana ta, mana sa, dan seterusnya. Terakhir, setelah mumayyizul abjad, mumayyizul lafzi awil kalimat. Yang ketiga, mumayyizul kalam atau jumlah. Kemarin pertemuan Najibah Selasa yang lalu kita sudah bahas, yaitu mumayyizul abjad dengan mazhab atau dengan manhaj tamyiz. Apa mazhabnya? Mazhabnya membedakan satu kata apakah huruf, isim, atau fi'il. Kriteria utamanya adalah mubham atau mustaqil. Masih ingat apa itu mubham? Yaitu kata yang hanya bisa dipahami apabila disambung dengan kata berikutnya. Apa saja bentuknya? Kolom 1 sampai kolom 26. Coba kolom 1 B, artinya apa? Dengan. Bisa dipahami nggak maksudnya kalau kita bilang dengan? Tak seperti. Ada orang menulis seperti, bisa dipahami tidak? Tidak. Tapi kalau ditambahin kamu, seperti kamu, bisa dipahami nggak? Bisa. Atau seperti apa lagi? Seperti rembulan. Kita suka nyanyi ya, Muhammadun kal badri atau Muhammadun kal qamar. Dan dari balaghah qamarun. Siapa yang bisa nyanyi? Qamarun. Asalnya apa tuh? Muhammadun kal qamar. Dipotong lagi dari balaghah Muhammadun qamarun. Mukadanya dihilangkan, tinggal qamarun. Untuk bukan aliyun gitu kan. Risbakun gitu kan.
Ya Komar, ada yang namanya Komar nggak? Nggak ada. Coba kalau Ali, Muhammad itu kalau Ali, wah, gitu kan. Muhammad itu kalau Komar, gitu kan. Nah, jadi mazhab atau manhaj tamyiz menggunakan apa kriteria? Mubham atau mustaqil. Huruf itu kriterianya adalah mubham. Isim dan fi'il kriterianya adalah mustaqil. Apa mustaqil? Bisa dipahami makna atau maksudnya tanpa disambungkan dengan kata berikutnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ali. Nah, kalau bilang Ali kebayang nggak? Kebayang. Raja kebayang nggak? Raja Siliwangi, Raja Tamyiz, gitu. Raja apalagi, gitu. Nah sehingga metode tamyiz yang namanya huruf itu sifatnya mubham, yang namanya isim sifatnya mustaqil, dan yang namanya fi'il sifatnya mustaqil. Oleh karenanya seperti yang sudah jelaskan bahwa huruf di metode tamyiz tidak persis sama dengan huruf di metode lain. Lebih banyak atau lebih sedikit huruf di metode tamyiz? Lebih banyak, yaitu kolom 1 sampai kolom 26. Di metode lain yang disebut huruf kolom berapa? Hanya kolom 1 sampai kolom kemarin bilang berapa? 16. Kolom 17 di metode lain apa itu namanya? Fi'il. Fi'il apa kalian kalau bilang? Fi'il jamid. Kolom 18 sampai 26 di metode tamyiz namanya huruf, di metode lain namanya isim. Isim apa? Isim mubham. Isim apa? Isim mubham. Jadi kalau isim mubham huruf bukan? Sehingga di metode yang berikutnya yang ketiga, kolom 18 sampai dengan kolom 26 itu namanya disebut dengan isim sibeh huruf atau huruf sibeh isim. Nah, itu yang Abah jelaskan pada pekan yang lalu. Hari ini Abah akan menjelaskan penamaan. Kenapa kolom 1 dikasih nama Bijari, kolom 2 diberi nama apa? Kolom 2 dikasih nama Ya Nasaba Lil Mudhaf. Kolom 3 dikasih nama Illa Nasaba Lil Mustasna. Kolom 4 diberi nama Dan Nasaba Lil Nakirah. Kolom 5 dikasih nama Inna Nasaba Rafa'u. Kolom 6 dikasih nama Ta'ala Rafa'u Nasaba. Abah akan teruskan sampai kolom 10. Kolom 7 dikasih nama Anyan Siba. Kolom 8 dikasih nama La Tajzum. Kolom 9 dikasih nama Lam Yajzum. Kolom 10 dikasih nama Asyartu wal jawabu yajzuma. Coba yang bawa buku tamyiz 1 dilihat di halaman 7 dan halaman 8. Sudah dilihat halaman 7 dan halaman 8? Sudah? Nah, kolom 1 sampai kolom 10 ini dia termasuk kategori awamil. Apa namanya? Awamil. Apa itu awamil? Dari kata amila ya'malu i'mal, amilun awamil, yang mengerjai, yang mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan i'rab. Dia berubah i'rab. Nama-nama ini, penamaan kolom 1 sampai kolom 10 diurutkan berdasarkan
fungsinya dalam merubah alam ini. Coba perhatikan kolom 1, apa namanya? Bijari. Waktu abang ngaji, ada nggak nama huruf bijari? Tidak ada. Di jurumnya apa namanya ini? Huruful khafdi. Waktu abang ngaji dulu ini bukan bijarin, namanya tapi huruf khafdi atau harful jar. Atau biasa santri punya huruf khafat dan huruf jar. Kolom 2 namanya ya nasaba lil mudhaf. Waktu abang ngaji atau yang pernah ngaji, namanya ada nggak dulu ya nasaba lil mudhaf? Ada nggak? Apa coba namanya dulu yang pernah ngaji yang tua-tua ini? Ya nida. Ada nggak ya nida di tamis? Ada. Jadi ada terkadang di metode lama dipisah, ya, digabungkan, ditamis, dipisahkan. Ada yang sebelumnya dipisah, ditamis, digabungkan. Yang ketiga, illa nasaba lil mustasna. Waktu abang ngaji namanya ini bukan. Apa namanya di jurnia? Ini ada sudah khatam jurnia. Apa namanya? Al istisna. Wa ada illa nasaba lil mustasna. Istisna saja. Ada nggak istisna di metode tamis? Ada. Yang keempat apa namanya? La nasaba lil nakirah. Apa kata jurnia namanya ini? Hah? Ada yang tahu? Waktu abah ngaji namanya bukan la nasaba lil nakirah, tapi namanya la nafi lil jinsi. Di kitab lain namanya la nafi lil jinsil kulli, la nafi lil jinsi lil kulli. Kolom 5 apa namanya? Inna nasaba rafa'u. Waktu abang ngaji ada nggak nama inna nasaba rafa'u? Apa namanya? Namanya inna wa akhwatuha atau inna tansibul isma wa tarfa'ul inna wa akhwatuha atau inna tunsibul isma wa tarfa'ul. Yang kolom 6 apa namanya? Kana rafa'u nasaba. Dulu namanya apa? Kana wa akhwatuha atau kana turfi'ul isma wa tunsibul khabar. Mengapa di metode tamis namanya dirubah? Pertama, boleh nggak namanya dirubah? Boleh. Kenapa? Penamaan itu satu untuk memberikan identifikasi, yang kedua untuk memudahkan. Nah, kenapa di metode tamis kolom 1 huruf khafdi menjadi bijari? Apa ganti? Nama lengkapnya bukan bijari sebenarnya. Namanya adalah bi wa akhwatuha, ya. Apa nama lengkapnya? Bi wa akhwatuha apa? Lil jarri. Panjang ya. Bi wa akhwatuha lil jarri. Bi dan teman-temannya untuk menjerkan. Ganti aja bijarin. Setelah bi dibaca jar. Jadi penamaan bijarin itu adalah ya sengaja agar kita dan masyarakat atau santri non Arab lebih mudah memahami bijarin. Kenapa? Karena menurut Abah huruful khafdi itu agak susah dipahami oleh orang non Arab. Nih, ini ada orang Jawa, ada orang apa lagi? Sunda, ada orang Medan, ada orang Padang, ada orang
Flores gitu kan. Itu susah memahami huruf hoki. Memahami bijari ya susah juga. Tapi lebih susah memahami huruf hoki daripada memahami bijari. Apa itu bijari? Setelah bi dan teman-temannya dibaca ya. Ingat, kepada yang ngajar Kamis, ini bukan untuk dijelaskan pada saat ngajar pagi satu. Ini apa sedang mengejarkan filosofinya. Nanti gak usah dijelaskan ketika lagi ngajar pagi satu. Ini nih, bijari itu dulu namanya huruful hoki. Wa huruful hoki wahia al waw wal babu wa tahu, diganti dengan ini. Gak usah. Ini sekedar pemberitahuan khususnya kepada calon pengajar. Penamaan bijari itu penamaan baru dari huruful hoki. Nama panjangnya apa tadi? Biwa ahwatuha lil jari atau lijaril ismi, untuk menjarkan ismi. Panjangan diganti apa? Bijari. Apa maksudnya? Setelah bi harus dibaca c. Nanti biasanya kalau pas lagi belajar kami dulu jadi oh maksudnya itu. Enggak apa, waktu ngajar nggak usah dijelaskan, nanti pada saatnya paham sendiri. Yang kedua, apa namanya? Kalau kedua, ya nasaba lil mudhaf. Apa nama panjangnya? Ya wa akhwatuha, ada akhwatnya nggak? Nggak ada sendirian. Berarti apa? Wa apa? Ya binafsiha. Ya binafsiha lil nasab. Kok dinasab bil munada. Panjangan. Pokoknya diganti namanya, digampang-gampangin. Apa gampangnya? Ya nasaba lil mudhaf. Apa maksudnya? Seperti bijari setelah dibaca jar. Kalau ya nasaba lil mudhaf, setelahnya dibaca nasab untuk mudhaf. Nanti kalian di kitab kita lain tidak akan ketemu harfu ya nasaba lil mudhaf. Ketemunya apa? Ya tidak. Diajarkan kan tamyiz. Nanti diajarkan di tamyiz. Tamyiz berapa? Tamyiz 4. Ulang. Dijarin. Apa maksudnya? Setelah bi dan teman-temannya dibaca. Yang kedua, ya nasaba lil mudhaf. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah setelah ya dibaca nasab untuk mudhaf. Yang ketiga, apa itu namanya? Illa nasaba lil mustasna. Apa maksudnya? Setelah illa dibaca nasab untuk mustasna. Ini untuk para pengajar tamyiz, perhatikan. Antara kolom 1, kolom 2, kolom 3 namanya berbeda. Yang kolom 1 bijari. Pokoknya setelah bi dibaca jar. Tapi kalau setelah jar nasab ada linknya, berarti ada syaratnya. Ada syaratnya atau ada nama lain gitu. Tapi ya nasaba lil mudhaf, berarti ada ya yang tidak menasabkan. Berarti ada ya apa? Ada rafa'u, ada jar, ada nggak ada. Jazm nggak ada. Tapi kalau ada nama yang ketiga, berarti ada fungsi lain. Yang keempat, apa itu namanya? La nasaba lin nakirah. Apa maksudnya? Setelah la dibaca nasab untuk isim nakirah. Berarti nama panjangnya apa nih? La wa akhwatuha. Ada akhwatnya nggak? La, lah ada.
la binafsiha, terus apa? Nasaba lid. Kolom 5. Apa namanya? Inna nasaba rafa. Berarti apa ini maksudnya? Setelah inna dibaca nasab, setelah dibaca nasab dibaca rafa. Sama kan namanya? Dengan metode lain mirip. Inna tunsibul isma wa turfi'ul khabar. Menasabkan isim dan menasabkan khabar. Karena yang belajar kami satu belum ngerti isim, belum ngerti khabar, belum ngerti mubtada, udah diganti aja. Inna nasaba rafa. Setelah inna dibaca nasab dan dibaca rafa. Kolom 6 apa namanya? Kana rafa'u nasaba. Maksudnya apa? Setelah kana dibaca rafa, dibaca nasab. Setelah kana dibaca rafa, setelahnya lagi dibaca nasab. 6 kolom ini, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 itu menjadi awamil untuk isim. Jadi setelah bijarin wa akhwatuha pasti isim. Setelah ya nasaba lil mudhaf pasti isim. Setelah ila nasaba lil mustasna pasti isim. Setelah la nasaba lil nakira pasti isim nakira. Setelah inna nasaba rafa'u pasti isim. Dan setelah kana rafa'u nasaba juga pasti isim. Maka kolom 1, kolom 6 sampai dengan kolom 6 ini namanya awamilul ismi. Bisa dipahami? Ya, terutama buat para pengajar. Karena suka ada banyak pertanyaan. Abah, kenapa tamyiz merubah-rubah nama huruf yang sudah ada? Abah bilang begini, di orang Jawa itu kalau waktu baru lahir dikasih nama, nanti beranjak remaja namanya diganti, begitu nikah namanya diganti, begitu punya anak namanya diganti lagi. Contoh, waktu lahir abah ini dikasih nama Zaun Fatih, begitu anak-anak siapa namanya? Zaun Fatih. Susah nggak? Susah. Akhirnya yang mudah orang balik, siapa namanya? Aku. Coba lahir namanya Zaun Fatih, menjadi anak-anak susah bilang Zaun, bilang apa? Aku. Akhirnya aku itulah yang menjadi nama. Begitu nikah dikasih gelar. Apa gelarnya? KRT, Kanjeng Raden Temenggung. Itu anak raja, abah enggak gitu kan. Abah KRT apa? Ketua RT. Begitu enggak di Jawa tuh. Begitu nikah dikasih gelar enggak? Dikasih namanya diganti. Begitu punya anak diganti lagi. Namanya siapa? Abahnya Zain, Abah Zain, Abah Zain. Daripada Zami sama Zainnya apa? Marah dari situ namanya, ya udah, abah nggak mau dipanggil Abah Zain, Abah Zain. Kenapa Abah Zain? Abahnya Zain, abahnya Zami, abahnya Zain. Oh, gitu. Jadi pemberian nama itu satu untuk menunjukkan identitas, yang kedua untuk memudahkan. Makanya ditulis, siapa penulis kitab tamyiz? Abah Zain, supaya jangan namanya Abah Zain. Oh, anaknya banyak kok cuma sebut Abah Zain. Tapi dijawab gitu ya. Nama seorang bapak itu hanya disebutkan nama anak pertama. Abah Ban Haji itu abahnya Abah. Itu
Kalau orang-orang datang, Abah Ajun mana? Aung nggak diajak gitu. Itu abahnya Aung juga gitu. Cuma bilang abahnya. Jadi raja itu karena dia anak bungsu, walaupun raja gitu, karena bungsu nggak mungkin bapaknya raja disebut abah raja gitu. Tapi sebutnya apa siapa? Siapa kakaknya raja pertama? Hah? India. India. Ya itulah India kan. Itu dibilangnya abah India, bukan abah raja. Karena ada anaknya namanya yang diraja itu, tetap aja. Nah itu adalah untuk identitas memudahkan. Begitu juga dengan penamaan, ya. Jadi abang mengganti nama huruf khafdi, huruf khafat, huruf jar menjadi bijari. Untuk apa? Memudahkan. Coba kalau semua teman-teman abah di waktu kecil harus manggil apa? Za'ul Qafri, koknya harus pasif. Bisa nggak? Bisa, udah AO aja, AO gitu. Khalidat pakai apa? Enggak. Jelek banget, enggak. Tapi nggak apa-apa, itu adalah untuk mengidentifikasi dan memudahkan. Bagaimana memudahkan dalam belajar membaca Quran atau Al-Quran? Diganti bijari. Jadi sekali lagi memberi nama boleh berbeda. Yang penting memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah fungsinya untuk mengidentifikasi. Paham? Ulang. Bijarin. Dulu namanya apa? Huruful khafdi. Jadi nanti kalau ada huruful khafdi, nanti kata Ainul salah itu, bukan huruful khafdi. Tapi apa Ainul? Bijarin katanya. Itu juga benar ya. Seperti ada orang boleh manggil Abaza, boleh manggil AO. Kalian boleh manggil ketemu abang AO. Tadi apa pasti nengok gitu kan. Ada yang berani manggil AO, tadi apa nengok kok gitu kan. Kenapa? Karena itu juga nama abang gitu. Paham ya? Ayo, abang akan sebutkan nama tamisnya, kalian sebutkan nama sebelum tamisnya. Siap? Ayo, kolom 1 bijari. Huruful khafdi. Ayo samain. Huruful khafdi. Ulang, bijari. Langsung jawab, huruful khafdi gitu kan. Siap? 1, kolom 1 bijari. Ya, namanya dulu huruful khafdi atau juga huruful jarri. Ayo, huruful khafdi atau huruful jarri. Huruful khafdi atau huruful jarri. Ya. Kolom 2, ya nasama lil mudhaf. Apa nama dulunya? Ya, bila. Ya, bila. Ulang. Ya nasama lil mudhaf. Ya tidak. 3, illa nasaba lil mustasna. Apa namanya? Apa? Al istisna. Illa nasaba lil mustasna. Al istisna. 4, la nasaba lil nakirah. Apa namanya? La nafi lil jinsi. Ulang. Bijarin huruful khafdi atau huruful jarri. 2, ya nasaba lil mudhaf. Ya tidak. 3, illa nasaba lil mustasna. Al istisna. 4, la nasaba lil nakirah. La nafi lil jinsi. 5, inna nasaba rafa'u. Inna wa akhwatuha tunsibul isma wa turfi'ul khabar. Khabar ada roh. 6, kana rafa'u nasaba. Kana wa akhwatuha
bersiful bisa? Ya, apa sebutkan sekali lagi. Siap? 1 digarin huruful khafdi. 2 ya nasaba lil mudhaf ya nida. 3 illa nasaba lil mustasna al istisna. 4 la nasaba lil nakirah la nafi lil jinsi. 5 inna nasaba rafa'u illa wa akhwatuha tunsibul isma wa turfi'ul. Terakhir 6 kana rafa'u nasaba turfi'ul isma wa tunsibul. Itu semua adalah awamilul ismi. Sekarang kolom 6 sampai 10. Kolom 6 apa namanya itu? An yang siwa. Nama panjangnya apa? An wa akhwatuha. Terus yunsibul mudhari. Apa maksudnya ini? An yang siba, setelah an fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Ulang. An yang siba apa maksudnya? Setelah an fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Kalau 8 namanya apa? La tajzum. Kalau 9 lam yajzum. Itu ada tajzum, ada yajzum. Apa lam tajzum? Setelah lam fi'il mudhari' yang berdomir perawalan aja ya, yang berawalan tak dibaca jazm. Kolom 9 lam yajzum. Setelah lam fi'il mudhari' yang berawalan ya. Kemudian apa lagi? Ya, yu, a, o, na, no dibaca jazm. Asyartu wal jawabu yazum. Setelah asyartu maka fi'il mudhari' syarat dan fi'il mudhari' jawabnya dibaca jazm. Bisa? Ayo sama-sama. Kolom 7. Siap? An yang siba apa maksudnya? Setelah an fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Pintar. Kolom 8 la tajzum. Setelah la fi'il mudhari' berawalan ta'tu, namanya ta'tu dibaca jazm. Ulang, la tajzum apa maksudnya? Setelah la fi'il mudhari' yang berawalan ta'tu dibaca jazm. Kolom 9 lam yajzum apa artinya? Setelah lam fi'il mudhari' berawalan ya, yu, a, o, na, no dibaca jazm. Terakhir asyartu wal jawabu yajzuma. Apa maksudnya? Setelah syarat, setelah huruf syarat fi'il mudhari' berupa syarat dan berupa jawab dibaca jazm. Perlu tahu apa satu? Nggak usah. Pokoknya kasih nama itu saja. Di metode lain, an yansibah.
Apa namanya? Ayo, yang belajar dunia. Apa namanya? Awamil nawasib. Disebut awamil an-nawasib. Awamil yang menasabkan. Menasabkan apa maksudnya? Fi'il mudhari. Makanya abang tulisnya an-yansibah, bukan an-nasab. Kenapa? Karena ada isim juga yang dibaca nasab. Jadi an-yansibah namanya apa? Awamil nawasib. La tansum. Apa ini? Apa nama sebelumnya? Nama di dunia? Apa? Ada yang tahu? Hurufun nahi. Namanya hurufun nahi. Lam yazum. Apa namanya sebelumnya? Ya? Ada dua. Namanya ada hurufun nahi dan hurufun nafi. Jadi lam yazum itu bisa jadi hurufun apa tadi? Nafi. Ada juga hurufun nahi. Udah, ditamis dimudahkan. Nah, tansub sama lam yazum. Asyartu wal jawabu yazuma. Metode lain apa namanya? Huruf syarat. Apa? Ulang. Apa? Nama tamyiz sebutkan, kalian sebutkan nama sebelum tamyiznya. Nama kecil ya. Nama kecilnya apa? Ini nama besar apa ya? An-yansibah. Hurufun nawasib. Ulang. An-yansibah. Hurufun nawasib. La tansub. Apa? Hurufun nahi. Lam yazum. Hurufun nahi dan hurufun nafi. Asyartu wal jawab yazum. Huruf syarti. Apa? Apa tercatat? Boleh dicatat ya. Nah, penamaan ini ya, penamaan metode tamyiz ini untuk memudahkan kita orang non-Arab. Sementara penamaan yang terdahulu tentu itu juga memudahkan untuk masyarakat Arab. Sekarang kolom berapa? 11. Al-istisna. Nama terdahulu namanya juga al-istisna. Yanida. Nama terdahulu juga namanya yanida. Al-atfu. Nama terdahulu juga namanya al-atfu. At-tawkilu. Nama terdahulu juga namanya at-tawkil. Al-istiqbal. Nama terdahulu juga al-istiqbal. An-nafi juga namanya. Kemudian kalau 17 ada namanya tidak? Tidak ada. Karena nama terdahulu namanya apa? Fi'il jami'. Paham? Kolom berikutnya ya, kolom berikutnya yaitu huruf menurut metode tamyiz, isim menurut metode lain. Maka perhatikan halaman 10. Kenapa dipisahkan? Karena mulai dengan asyartu atau kolom ke-18 itu namanya asmaul mubham. Isim tapi dibaca isim tapi dikelompokkan sebagai mubham. Padahal mubham harusnya disebut huruf. Makanya ya, pasti nanti kalau kalian suatu saat ngajar tamyiz di luar pesantren dari tamyiz,
Pertanyaan pertamanya apa? Begitu praktek. Zalikal kitabul la raiba fiih. Baca putus-putus. Zalika al-kitabu dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya apa? Pembahasan berikutnya. Zalika huruf. Yang belajar apa? Berapa huruf? Ini kan isim. Isim apa? Isim isyarah. Kata yang ajar huruf isyarah. Kenapa disebut huruf? Jawabannya apa? Ya kenapa juga disebut isim? Jadi katanya kenapa namanya huruf? Jawabannya adalah kenapa disebut isim? Ya. Kenapa? Jawaban yang benar disebut huruf mubham, disebut isim, juga isim mubham. Pilih yang mana? Boleh pilih satu, boleh pilih dua. Ya sudah, huruf isim mubham. Kebanyakan, udah huruf aja. Atau isim saja. Kita pilih. Ulang. Kolom 18. Apa namanya? Asyartu. Isim atau huruf? Huruf. Menurut metode tamyiz. Kenapa disebut huruf? Karena mubham. Contoh il. Apa artinya il? Jikalau. Tiba-tiba ada orang ngomong jikalau. Bisa dipahami tidak? Tidak. Berarti dia mubham itu sifat huruf. Kenapa dulu disebut isim? Ya nggak tahu. Pokoknya yang ngasih nama itu adalah isim isyarat. Isim isyarat. Tapi kalau apa ditanya kenapa ini disebut huruf? Jawabannya karena mubham. Kalau apa ditanya kenapa dulu asyartu disebut isim syarat? Nggak tahu. Bukan apa yang ngasih nama. Makanya kepada yang ngasih nama. Kolom 19 istifham. Dulu apa namanya? Istifham. Dulu namanya istifham. Dulu huruf atau isim? Isim. Isim istifham. Kenapa? Kenapa disebut isim dulu istifham? Karena bisa menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Jumlah ismiyah. Karena ini awal di jumlah ismiyah, maka boleh. Sama. Zalikal kitabul la raiba fiih. Zalika isyarah. Bisa menjadi mubtada, maka bisa disebut sebagai isim. Mungkin ya. Mungkin ulama terdahulu menyebut ini sebagai isim karena bisa menjadi apa? Mubtada. Zaraf juga sama. Menurut tamyiz huruf, menurut metode lain disebut isim zaraf. Kenapa? Karena zaraf itu adalah pasti setelahnya zarful zaman atau zarful makan. Waktu adalah isim, tempat juga adalah isim. Jadi ini huruf syarat, huruf istifham, huruf zaraf. Bisa juga disebut isim syarat, bisa disebut isim istifham, bisa disebut isim. Halaman 11. Ada mausul dan isyarah. Sama ya. Di tamyiz mausul adalah kelompok huruf, di metode lain kelompok isim. Isim apa? Isim yang mubham. Kalau mubham tadi namanya huruf menurut tamyiz. Bisa jawab kalau ada yang nanya, kenapa kalau dirubah-rubah dari isim menjadi huruf? Jawabnya ya, iya, ini adalah isim yang mubham. Kalau mubham maka berarti huruf. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kita jangan menyalahkan orang lain. Tapi kalau di ujian tamyiz huruf isim atau isim apa? Huruf atau isim? Huruf. Kalau lagi ujian saja ya. Gitu. Kalau yang ngajar apa? Gitu ya. Isyarah. Kalau berapa tuh? 22 dan 23. Namanya huruf isyarah. Di metode lain namanya isim
isyarat. Kenapa isim? Kenapa isim isyarat? Ayo, kenapa isyarat? Ya nggak tahu. Tahu nggak? Karena bisa menjadi mubtada. Kenapa huruf? Karena huruf. Makanya isyarat adalah huruf. Kalau disebut isim, ya isim yang mubtada. Kira-kira disebut sebagai isim isyarat karena isyarat bisa menjadi mubtada. Kolom 25. Apa itu? Dhamir. Isim atau huruf? Kalau ditulis huruf atau isim? Huruf. Kenapa huruf? Kenapa ulama lain menyebutnya isim? Bisa menjadi bukan itu mubham atau mustaqil. Boleh mubham, boleh mustaqil. Dhamir kolom 26. Huruf atau isim? Huruf atau isim? Tamyiz huruf. Metode lain? Isim. Kenapa disebut isim? Bisa menjadi apa? Maf'ul bih. Karena bisa menjadi maf'ul bih. Nah, itulah alasan ya. Alasan-alasan mengapa pemberian nama huruf pada metode tamyiz berbeda dari pemberian nama metode-metode lain dan jumlahnya juga berbeda. Tadi bisa jawab, memberikan alasan kalau kenapa kolom 18 sampai kolom 26 disebut huruf dan isim? Bisa jawab? Kalau kita kenapa? Karena mubham. Metode lain? Karena bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi maf'ul bih. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh santri tamyiz, khususnya kepada para pengajar tamyiz, khusus yang ngajar tamyiz di luar pesantren baik tamyiz, maka itulah alasan mengapa kolom 1 sampai kolom 26 diberikan nama huruf pada metode tamyiz. Karena pasti ditanyakan. Kalau di tamyiz ditanyakan tidak? Di sini di pesantren tamyiz yang belajar kenapa huruf, kenapa isim, kenapa fi'il? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh nanya? Kenapa tidak boleh nanya? Karena metode tamyiz adalah bukan ilmu pengetahuan untuk terjemah Quran, tapi ilmu keterampilan untuk menerjemah Al-Quran. Apa bedanya ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan? Yang paling gampang adalah naik sepeda dan berenang. Kalau kita belajar berenang, itu belajar pengetahuan atau belajar keterampilan? Keterampilan. Berenang ada berapa gaya? 3. 1 gaya dada, 2 gaya, 3 gaya 40. Bisa berenang nggak? Enggak. Orang yang tahu 3 gaya berenang dijamin tidak bisa berenang. Jadi kalau berenang dianggap sebagai pengetahuan, nanti akan melahirkan orang-orang yang tahu gaya berenang, tapi pas dicemplungin ke laut, tenggelam. Sama belajar tamyiz bila diajarkan sebagai pengetahuan, cirinya bertanya. Ciri orang belajar pengetahuan itu bertanya. Kalau nggak bertanya, memikirkan diri sendiri, bertanya bukan itu? Bertanya kepada diri sendiri. Jadi cara terbaik belajar ilmu keterampilan nggak usah nanya, baik nanya kepada diri sendiri. Kok namanya diganti ya dari harfu jar menjadi huruf dari huruf jar huruf menjadi bi. Jadi nggak usah nanya. Pokoknya yang penting bisa berenang atau pokoknya yang penting bisa terjemah
Quran. Sekali lagi, abang suka diprotes. Bang, kenapa belajar tamis nggak boleh nanya? Apa hukumnya bertanya belajar tamis? Haram, mughalladhah. Wih, nggak ada di warokot, gitu ya. Nggak ada di kitab warokot, nggak ada di kitab fikih manapun haram mughalladhah. Yang ada apa tuh kalau haram? Yang haram aja. Mughalladhah ada di mana? Najis. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Belajar tamis ada hukum baru. Apa itu? Haram mughalladhah, bertanya. Kenapa? Ini bukan pengetahuan, tapi ini adalah keterangan. Ingat, di awal-awal ngaji Abah bilang metode tamis, manhajnya, metode belajarnya seperti belajar bahasa ibu. Belajar bahasa ibu adalah metode atau manhaj belajar paling berhasil di dunia. Ada nggak orang nggak bisa bahasa ibunya? Ada nggak? Orang Jawa ada nggak yang nggak bisa ngomong Jawa? Nggak ada. Orang Sunda ada nggak yang bisa ngomong Sunda? Nggak ada. Ini ada orang Sasak. Ada orang Sasak baru 3. Mana lagi? Orang Sasak mana lagi? Baru 1 yang kelihatan. Ada yang lain? Sakit. Ya Allah, baru sehari itu sakit. Ada orang Sasak, semuanya pintar bahasa Sasak Pak. Pintar. Kenapa? Karena waktu belajar bahasa Sasak, nanya nggak? Nanya nggak ke ibu? Enggak, niru aja. Jadi sekali lagi, kenapa namanya berbeda? Nggak usah nanya. Tapi bagi yang mengajar tamis di luar pesantren Bait Tamis, terkadang tidak bisa menghindari pertanyaan. Kenapa kok isim jadi huruf? Ya, pertanyaan gitu ya. Kenapa isim jadi huruf? Bisa jawab? Bisa jawab. Perlu jawab? Tidak bisa. Cukup tahu tapi tidak usah menjawab. Kenapa? Karena belajar tamis bukan untuk mengetahui terjemah Quran, tapi untuk bisa terjemah Quran. Seandainya tamis ini ilmu tentang berenang, belajar tamis bukan untuk tahu berenang, tapi untuk bisa berenang. Mana lebih penting, tahu berenang atau untuk bisa berenang? Untuk bisa berenang buat yang rumahnya pinggir kali, ya, ali, bisa berenang lebih penting daripada tahu berenang, gitu. Tapi buat yang rumahnya di gurun Sahara, siapa? Ali juga, gitu kan. Tahu berenang sudah cukup. Makanya Nabi tinggalnya di mana? Pinggir kali atau di gurun? Di gurun. Tapi kata Nabi, alimu auladakum as-sibah. Ajari berenang. Yang penting tahu. Nanti suatu saat ketemu kali. Jadi kalau belajar terjemah Quran dengan cara belajar ilmu, kita ngikutin anjuran Nabi, alimu auladakum as-sibah warrimayah, suruh berenang dan memanah untuk berburu. Ada binatang nggak waktu itu diburu? Nggak ada yang diburu, tapi Nabi suruh ajarkan. Jadi bermaksud makna, ya tersirat makna bahwa kalaupun tidak bisa minimal tahu. Tapi belajar tamis targetnya bukan target minimal, yaitu tahu terjemah Quran, tapi harus apa? Bisa atau refleks terjemah Quran. Syaratnya bisa, belajarnya tidak boleh